upload. Oke, kemudian terkait dengan riset, bidang riset, jadi saya mulai dari komputer network, memang dari sejak kuliah dulu memang senang di jaringan komputer, internet dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian di smart system atau AI dan IoT, biasanya hype-nya ada dua ini. Gitu ya. Sekarang lagi hype, tapi sebenarnya kalau buat kami di elektro sebenarnya IoT itu nggak ada bedanya dengan microcontroller yang terkoneksi itu aja sebenarnya. Gitu. Jadi kalau Anda ingin belajar apapun, saya welcome gitu ya. Saya lebih berharap Anda mumpung di semester 1 atau 2 itu explore lah gitu ya. Belajar tentang Arduino, belajar tentang microcontroller, kepengen bikin program apapun itu Anda punya banyak waktu. Sayang kalau misalkan kuliah Anda disia-siakan untuk hal yang mungkin Anda game oke lah silahkan game hiburan gitu ya. Tapi tolong jangan yang Anda pikirkan bukan caranya bagaimana menang di game, tetapi bagaimana Anda membuat seperti yang ada di game. Nah, itu. Membuat program seperti itu. Oke, nah riset beberapa riset saya terkait dengan ada multicast network, network security, IoT dan sebagainya. Mungkin ini singkat aja. Terkait dengan agriculture dan sebagainya ada beberapa riset termasuk yang kemarin lagi hype-nya gimana kita membedakan orang pakai masker atau enggak dan sebagainya. Ini ada semua di channel YouTube saya kalau misalkan mau cari. Nah, kita masuk ke digital lagi. Nah, apa sebenarnya target utama Anda belajar digital? Yang pertama, Anda paham tentang konsep digital. Konsep digital itu nanti mungkin di pertemuan kedua akan saya sampaikan, tetapi pertemuan pertama yang penting Anda paham tentang bagaimana sistem bilangan dulu, karena sistem bilangan adalah konsep dari digital. Gitu ya. Bagaimana semua besaran di dunia ini bisa dikonversi masuk ke dalam komputer. Itu adalah konsep bagaimana Anda harus memahami sistem digital itu seperti apa. Kita tahu suara bisa direkam masuk ke komputer, gambar bisa direkam masuk ke komputer dan sebagainya. Bau bisa nggak? Bisa juga. Gitu. Bau tinggal dikonversi menjadi sensor-sensor chemical. Anda mau bikin kayak Genus itu juga bisa juga. Tinggal cari patternnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami untuk mendesain kombinasional sirkuit. Yang ketiga, sekuensial. Nah, apa itu kombinasi sama sekuensial? Nantinya kita akan belajar lebih detail tentang kombinasi dan sekuensial. Tapi pemahamannya adalah nantinya kita bertahap ya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, apapun silahkan ditanyakan. Untuk course file itu nanti saya akan buatkan di VLM2. Saya nggak mau pakai di Google Classroom karena mungkin kan lebih mudah di VLM2, lebih terkontrol di dalam VLM. Kemudian nantinya materi-materi rekaman ini akan saya upload di YouTube channel. Gitu. Nanti Anda bisa cari sendiri di situ. Nanti videonya akan saya upload di sana. Jadi kalau Anda kesulitan silahkan cari di sana. Nah, untuk materinya, jadi ada beberapa materi yang di RPS ini. Yang pertama adalah terkait dengan sistem bilangan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, 2 hari ke depan. Kemudian nanti kita akan belajar aljabar Boole. Aljabar Boole itu lebih ke bagaimana Anda menggunakan logika. Ini lebih ke kalau misalkan Anda pernah bermain logika ya di matematika, ini sebenarnya aljabar Boole adalah menggunakan logika itu untuk melakukan persamaan logika digital. Peta Carnot nanti kita pelajari juga untuk menyederhanakan sesuatu. Kemudian ada beberapa hal hingga ada logika kombinasional dan sekuensial. Nanti kita akan mempelajari apa itu encoder, decoder, multiplexer, dan sebagainya. Dan ini yang paling penting penilaian. Jadi mungkin Anda pernah ikut mata kuliah saya kalau yang terkait dengan kemarin DAP mungkin ya. Kalau misalkan ada yang ikut mata kuliah saya. Nah, setiap minggu akan ada tugas buat Anda. Yang paling penting adalah tolong kerjakan tugas itu dengan tepat waktu gitu ya. Dan Anda kerjakan sendiri. Anda boleh berdiskusi tetapi tolong jangan mencontoh gitu ya. Kalau tanya silakan. Gitu. Atau tanya saya boleh, tanya temannya boleh dan sebagainya. Karena tugas itu bukan seperti ujian yang strict gitu. Tapi saya berharap bahwa tugas ini adalah latihan buat Anda untuk menjalankan
untuk mengerjakan ujian selanjutnya. Itu ada biasanya 60% poin saya ambil dari ujian, kemudian ada kuis atau UTS gitu ya. Biasanya ada 2 kali kuis, tetapi mungkin sekarang karena sistemnya ada UTS, maka ujiannya akan dikumpulkan di UTS. Kemudian yang terakhir adalah UAS. Dan satu hal yang sangat penting adalah tolong jangan cheating. Persiapkan diri Anda, mental Anda untuk mengerjakan sejujur-jujurnya, karena itu kuncinya. Nah, oke, saya akan langsung masuk ke materi. Kalau untuk ini ada pertanyaan, jadi nanti saya akan share materinya di sini ya. Jadi nanti akan saya kumpulkan. Satu PR lagi buat Anda satu kelas ya. Saya minta tolong untuk nyari Anda memilih ketua terserah gitu ya. Saya nggak ngerti harusnya Anda sudah saling kenal sudah 1 semester. Silakan Anda tentukan sendiri siapa yang koordinatornya, paling tidak yang akan kalau misalkan ada sesuatu hal saya akan menghubungi koordinatornya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke materi utama kita, yaitu sistem bilangan. Oke, mungkin di sini saya lebih senang diskusi ya. Silakan kalau misalkan mic-nya dinyalakan atau seperti apa. Oke. Nah, kita bicara tentang sistem bilangan. Saya rasa Anda mulai dari SD atau TK bahkan ya, Anda mengetahui cara berhitung yang paling dasar. Nah, sekarang saya tanya, kalau seperti ini ada berapa lingkaran? Empat, Pak. Ada 4. Ya. Kenapa kok Anda bisa tahu 4? Karena dari situ Anda menghitung kan. 1, 2, 3, 4. Biasanya anak kecil kan gitu ya. Ini ada 5 gitu dihitung satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Anda mungkin karena sudah saking canggihnya gitu ya, begitu melihat ini langsung, oh 4. Nah, ada banyak di dalam tiap bahasa itu memiliki persepsi sendiri untuk untuk menyatakan 4 itu gitu ya. Jadi ada yang menggunakan bahasa Indonesia 4, bahasa Jawa mungkin buat yang saya nggak ngerti, Anda masih ingat bahasa Jawa nggak ya? Jangan-jangan sudah lupa juga ini, meskipun orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Tapi biasakan bahasa Jawa lah. Gitu. Ada yang ngomong sekawan tuh bahasa halusnya, gitu ya. Papat, for, kuarto, arba, dan sebagainya. Nah, ini adalah cara mengucapkan. Cara kita mengucapkan 4. 4, 5, 10, 20, gitu ya. 30, dan sebagainya. Tapi apakah seperti itu? Bagaimana nulisnya? Masa kita akan menulis ini dalam tulisan EMPAT seperti itu? Kan sangat tidak efisien. Sehingga kita membutuhkan suatu simbol yang dapat digunakan untuk mewakili sejumlah ini. Nah, sehingga ada beberapa cara penulisan dan setiap budaya itu memiliki cara tersendiri untuk menyatakan jumlah. Contohnya ada yang menyatakan 4. Mungkin kalau Anda ikut pernah jadi pemilihan umum atau pemilihan ketua OSIS atau apa kan mesti angka 1, 1, 1, 1 garis miring 1, 1 dan sebagainya kan gitu ya. Untuk memudahkan Anda menghitung. Tetapi ada juga menggunakan simbol seperti ini. Kenapa kok simbolnya seperti ini? Nah, kalau misalkan seperti ini ada sejarah lagi. Ya karena kesepakatannya angka 4 itu seperti ini untuk Romawi kan gitu ya. Untuk apa Arabik gitu ya. Western Arabic. Nah, ada bahasa Arabnya seperti ini, ada Romawinya seperti ini dan seterusnya. Nah, tetapi semuanya berfungsi untuk apa? Untuk menyatakan jumlah, paham ya? Jadi ini hanya simbol. Jadi Anda mau buat simbol apapun silahkan gitu ya. Tapi simbol itu menyatakan untuk menyatakan jumlah. Anda bayangin kalau misalkan jumlahnya seperti ini. Gitu ya. Ini ada berapa? Anda mungkin hitung sedikit ya. Ada berapa nih?
10, Pak. 10, Pak. Anda ngitung 1-1 10 gitu. Nah, gimana ngitung 10? Kalau seperti ini, Anda bisa bayangin kalau misalkan angkanya seperti ini mungkin merepotkan gitu. Atau misalkan menggunakan pemilu ya, 5 dicoret miring, 5 coret miring dan seterusnya. Nah, pasti akan merepotkan. Sehingga yang dilakukan adalah kita memerlukan suatu simbol untuk mewakili angka. Bayangin kalau ini baru 10 ya. Gimana kalau 100? Gimana kalau 1000? Gimana kalau 10.000 gitu. Bukan gimana kalau ratusan juta dan sebagainya. Oleh karena itu, kita memerlukan simbol. Nah, simbolnya ada macam-macam. Kalau misalkan di di tulisan Romawi seperti ini, gitu ya. Desimal yang kita kenal sehari-hari 10 itu seperti ini ya, hanya 1-0. Kenapa kok 1-0? Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, jadi ada banyak sekali, hampir setiap budaya itu memiliki simbol untuk menyatakan angka. Kenapa kok saya penting menyatakan ini? Agar Anda tidak tidak bingung pada saat kita selalu berkonversi angka. Gitu. Karena angka itu hanyalah simbol untuk menyatakan jumlah. Katakanlah jumlahnya 543. Anda tahu 543 itu adalah sesuatu yang banyaknya 543. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi sistem bilangan ada banyak macam ya, mulai dari kris, kemudian ada basis. Basis ini apa? Basis ini adalah berapa banyak simbol yang ada yang bisa diwakili. Gitu ya. Jadi contohnya seperti Arab seperti ini, kemudian Western Arabic numeral 0, 1, 2, 3. Ada berapa banyak simbolnya? Yang kita kenal sehari-hari, desimal ini ada berapa simbol? 10. Ada berapa? 10 ya. Mulai 0 sampai 9. Oleh karena itu kita sebut dengan basis 10. Jadi basis ini menyatakan berapa banyak simbol yang dimiliki oleh suatu sistem bilangan. Kenapa kok seperti itu? Karena saat angkanya simbol itu sudah habis, maka simbol ini akan kembali ke awalnya. Jadi contohnya seperti ini. Kita membahas tentang desimal. Bilangan desimal adalah bilangan paling sering ya. Saya yakin Anda sudah nggak mikir lah kalau ada angka ini. Intinya untuk menyatukan sebuah jumlah. Anda bisa menggunakan simbol apapun, tetapi kalau buat manusia dan kesepakatan kita, ini kan kesepakatan ya, angka 9 seperti ini kan kesepakatan itu. Anda diajari bahwa angka 9 seperti ini, dan itu kesepakatan mungkin di dunia, atau misalkan di Indonesia ikut yang referensi dunia, untung ya, untung gitu ya. Kita ikut referensi ini, kalau kita ikut Thailand itu pasti pusing gitu, karena angkanya pun juga berbeda dengan angka seperti ini, Greek-nya. Nah, jumlah simbolnya ada berapa? Ada 10. Seperti Anda sudah sampaikan ya. Mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi totalnya di sini ada 10. Kenapa kok semua hampir banyak sekali sistem bilangan yang menggunakan basis 10? Mungkin jawabannya sederhana. Karena jumlah jari Anda ada 10. Kan gitu ya. Jadi paling gampang kan ngitungnya 10. Kalau sudah 10 gimana? Ya diulang lagi mulai dari depan. Nah, sehingga kalau misalkan Anda lihat desimal, angkanya kan mulai 0, 1, sampai 9. Ini kan mentok ya. Sudah habis simbolnya. Kemudian apa yang terjadi kalau misalkan simbolnya sudah habis? Maka yang terjadi adalah ditambahkan, kalau Anda amati, maka simbol ini akan kembali ke awal lagi. Begitu mentok, dia kembali ke 0. 1, 2. Dia akan mengulang lagi sebanyak 10 simbol. Mentok, kembali lagi ke 0. Mentok, kembali lagi ke 0. Tetapi bedanya apa? Bedanya ada digit di depannya yang akan juga naik gitu, sesuai dengan simbol ini. Jadi kalau misalkan 0, 1 sampai 9 mentok, berarti dia kembali ke 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau Anda lihat di sini, maka yang belakang itu pasti berulang. Berarti katakanlah setelah 19 gimana? 20 kan gitu ya. Depannya jadi 2, belakangnya jadi 0. Terus sampai akhirnya 99, mentok semua dua-duanya, 9 sama 9. Apa yang terjadi? Angka depannya naik lagi menjadi 1, tapi yang 9 dan 9 kembali ke 0 lagi dan seterusnya. Nah, jadi konsep itu yang perlu Anda pahami bahwa ini hanyalah simbol
untuk menyatakan sebuah jumlah. Intinya itu. Nah, kalau kita bicara basis 10, kita bisa katakan bahwa seperti ini ya, simbolnya adalah 0 sampai 9. Setelah 9 gimana? Dia kembali ke 0 lagi. 0 sampai 9. Setelah mentok 9, kembali ke 0 lagi. Terus sampai 9 dan seterusnya. Nah, ini mungkin Anda sudah pelajari pada SD pertama mungkin ya, bahkan ada puluhan, ratusan, dan sebagainya. Tapi mungkin kita coba dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan ada 15 basis 10, ini bisa dituliskan dalam subscript ya. 15 dan ada subscriptnya 10. Bahwa kita tahu bahwa ini 15 untuk bilangan basis 10. Meskipun di dalam desimal biasanya tidak dituliskan, tetapi alangkah enaknya kalau kita tulis. Kenapa? Karena Anda akan berhadapan dengan bilangan-bilangan dengan basis yang lain, tidak basis 10. Jadi contohnya seperti ini, 15 basis 10. Sebenarnya kalau Anda lihat, ini adalah, kalau mungkin Anda bilang ini adalah puluhan, ini adalah satuan, kan gitu ya. Kenapa puluhan? Karena kita bisa lihat, karena ini angkanya ada 2, oke, maka di sini adalah untuk pangkat 0 dan pangkat 1. Pangkat 0 dan pangkat 1 dari mana? Dari basisnya. Jadi kalau misalkan angka 15, ini sebenarnya presentasi seperti apa? Adalah 1 kali, basisnya berapa? Kalau basis 10, berarti basis kali 10. Pangkatnya berapa? Untuk yang depan, berarti pangkat 1. Yang belakang ini adalah pangkat 0. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa 1 kali 10 pangkat 1, yang ini. Dan yang belakang gimana? 5 kali 10 pangkat 0. Jadi karena 10 pangkat 0 itu berapa? 1 ya. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti 1 kali 5. Gitu ya. Oh ini salah ya. Ini harusnya 5. 10 kali 1 berarti 10. Berarti bukan 10 plus 15, tapi 10 plus 5. Oke, saya edit aja sekalian. Oke. Jadi seperti ini. Jadi 10 plus 5. Paham ya? Nah, gimana kalau misalkan saya punya angka 142 basis 10? Sama dengan tadi. Berarti karena di sini ada 3 digit angkanya. Digit pertama adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Sehingga yang tertinggi, digit yang terbesar, itu adalah pangkat 2. Jadi 1 kali 10 pangkat 2 plus 4 kali 10 pangkat 1 plus 2 kali 10 pangkat 0. Sehingga kalau misalkan kita total, jumlahnya adalah 142. Kembali lagi ke sini. Kenapa kok sama? Ya karena basisnya sama. Kita dari basis 10, dikembalikan ke basis 10, angkanya pasti sama. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita gunakan basis yang lain? Oke. Nah, ini adalah basis kedua yang selain basis 10. Yang nanti akan sering Anda gunakan juga, yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal itu adalah bilangan yang berbasis 8. Artinya apa? Simbolnya hanya 8. Berarti kalau simbolnya 8, berarti mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mulai dari 0 sampai 7, ini ada 8 simbol. Dan tidak boleh lebih, tidak ada yang lebih besar dari 7. Kenapa? Karena memang basisnya 8. Jadi setelah mentok di 7, apa yang terjadi? Dia akan kembali lagi ke siklusnya. Jadi setelah 7, bukan ke 8, karena dia simbolnya nggak ada angka 8. Dia kembali ke 0. Tetapi dengan angka digit depannya naik jadi 1. Gitu ya. Mentok lagi di sini, 17. Berarti kan 17, bukan 17 ya. 17. Ini sudah mentok. Gimana terus? Berarti dia akan kembali ke 0 lagi. Dan seterusnya. 0 sampai 7 mentok lagi, dia ke 0. Gimana kalau sudah 77? Karena ini sudah mentok dua-duanya, berarti ini ke 0, ini ke 0 dengan ada 1 digit di depannya yang naik. Paham ya? Jadi Anda sudah paham. Yang pertama desimal yang sehari-hari saya rasa tidak perlu Anda pelajari karena setiap hari Anda berhadapan dengan itu. Yang kedua adalah oktal. Jadi oktal ini adalah satu konsep di bilangan. Nanti Anda akan banyak menggunakan bilangan-bilangan selain biner ini. Anda mau membuat basis tertentu, basis 3, basis 4 juga silahkan. Bisa digunakan. Jadi 15 basis 8 dapat dituliskan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada angka 15,
Ini Anda harus lihat basisnya sekarang. Gitu ya. Karena basis ini akan menunjukkan jumlahnya. Gitu ya. Contohnya gini, bagaimana saya mengkonversi basis 8 ke basis 10? Caranya persis seperti tadi. Gitu ya. Kalau seperti ini, berarti 15. Ada berapa digit? Ada 2 digit. Berarti yang ini adalah pangkat 0, yang ini adalah pangkat 1. Apa yang dipangkatkan? Yang dipangkatkan adalah basisnya. Paham ya? Kalau tadi basis 10, berarti ini 10 pangkat. Tapi karena ini basis 8, berarti 8 pangkat. Oke. Nah, maka kita dapatkan bahwa 1 kali 8, karena di sini digit yang pertama, digit kedua berarti pangkat 1, 8 pangkat 1, plus 5 kali 8 pangkat 0. Di sini angkanya 1, berarti 5. Gitu ya. Yang ini 8 kali 1, berarti 8. Berarti jumlahnya berapa? 13 basis 10. Paham ya? Jadi saya harap di sini Anda paham bagaimana untuk mengkonversi dari basis 8 ke basis 10. Misalkan ada angka 142. Tadi juga sama-sama 142 ya. Tadi 142 basis 10. Kalau yang ini 142 basis 8. Angkanya yang ditunjukkan beda nggak? Jelas beda, karena basis penghitungannya berbeda. Kalau yang ini, berarti kalau misalkan seperti ini, berarti ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Oke. Basisnya berapa? 8. Berarti 1 kali 8 pangkat 2. Di sini ya. Plus 4 kali 8 pangkat 1. Plus 2 kali 8 pangkat 0. Sehingga kita bisa dapatkan 8 kali 8 berapa? 64. Kemudian yang ini 8 kali 4, 32. Plus 8 pangkat 0 adalah 1, plus 2. Sehingga kita dapatkan adalah 98. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa compare di sini ya. Untuk yang pertama tadi. 15 basis 8 itu ternyata sama dengan 13 basis 10. Nah, kalau Anda mau urutkan gitu ya, apakah benar gitu ya? Anda bisa uji nih. 0, 1 sampai ini adalah desimal yang menunjukkan angka basis 10. Kemudian ini adalah oktal. Berarti kalau oktal sampai 7 mentok kembali ke 1 0. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa 15 oktal itu nilainya sama dengan berapa? 13 desimal. Jadi gitu caranya ya. Jadi Anda bisa mengkonversi dari suatu basis ke basis 10. Oke, nah sehingga kita sudah mempelajari dua sistem bilangan desimal, gitu ya. Jadi kalau misalkan 15-nya desimal itu sama dengan berapa oktal, berarti Anda bisa tarik, oh berarti 15 desimal sama dengan 17 oktal. Atau 21 oktal itu sama dengan berapa desimal, berarti sama dengan 17. Kalau kita pair jajarkan. Nah, konsep berikutnya adalah biner. Nah, ini yang paling sering Anda gunakan pada saat kita belajar terkait dengan digital dan komputer, gitu ya. Jadi kalau biner basisnya ada berapa? Ada 2. Kenapa? Simbolnya cuma 0 atau 1 kan gitu ya. Sehingga kalau misalkan sudah mentok 0, 1 gimana? Ya sama seperti konsepnya yang tadi, bahwa begitu sebuah simbolnya habis, maka dia akan kembali ke awal dengan digit berikutnya yang bertambah. Sehingga kalau misalkan Anda lihat di sini 0, 1 udah mentok karena basisnya cuma 2 gitu ya. Selanjutnya gimana? Dia kembali ke 0 tetapi digit berikutnya naik gitu. Jadi 1. Kemudian di sini akan jadi 1, 1, 1. Udah mentok semua nih. Gimana yang terjadi? Berarti ini akan kembali ke 0, ini akan kembali ke 0, digit depannya lagi rising gitu ya. Nambah. Jadi di sini. Kemudian ininya juga berulang. Kalau Anda lihat ya, ini akan berulang 01, 01 terus ya. Kalau yang ini akan berulang setiap kali 2 siklus. 11, 00, 11, 00. Depannya lagi, dia akan berulang setiap 4 siklus. Jadi kalau misalkan kita gambar, di sini sebenarnya ada angka nolnya. Gitu. Di sini juga ada angka nolnya. Cuma kita tidak perlu tuliskan karena memang tidak digunakan. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, gimana konversi basis 2 ke basis 10? Sama seperti yang lain-lain tadi. Gitu ya. Contohnya ada 10 basis 2. Oke.
Karena basis 2, maka di sininya 2 pangkat N. Gitu ya. N-nya berapa? Pada saat di sini berarti pangkat 0, di sini pangkat 1. Berarti Anda bisa lihat, berarti 2 pangkat 1, yaitu 2, kalikan 1, 2. Kemudian yang 0, ini berarti 0 kalikan 2 pangkat 0, atau 1. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 10. Jadi 2 pangkat 10 itu sama dengan 1, 0 biner. Oke. Nah, selanjutnya misalkan gimana kalau misalkan seperti ini. 110 basis 2. 110 basis 2. Maka sama dengan kita tadi basis 2 ya, tetap 2 pangkat N. Di sini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti sama dengan 1 kali 2 pangkat 2 plus yang kedua 1 kali 2 pangkat 1 plus yang ketiga 0 kali 2 pangkat 2. Sehingga Anda bisa dapatkan 2 pangkat 2 adalah 4 gitu ya. 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 0 adalah 1 kalikan 0, berarti 0. Hasilnya adalah 6. Jadi kalau misalkan Anda lihat berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? 110 adalah 6. Oke. Nah, sehingga Anda bisa compare nih gitu ya. Kalau saya punya biner, desimal di sini, ada binary gitu ya. Maka 10 apakah sama dengan 2? Ya, benar di sini. 110 berapa? Anda bisa compare di sini. Adalah 6. Oke. Nah, sekarang kita sudah paham 3 sistem bilangan gitu ya. Ada desimal, ada oktal, ada biner dengan masing-masing mekanisme siklusnya gitu ya. Kalau oktal berarti sampai 7, berarti dia mentok di 7 terus kembali ke 10 dan seterusnya. Kalau biner setelah 1 kemudian 10. Dia akan memiliki siklusnya masing-masing. Oke. Nah, sekarang yang terakhir untuk digital. Jadi kalau untuk digital kita hanya ada 4 simbol 4 sistem bilangan yang penting. Kalau tadi ada desimal, oktal, biner, sama heksa. Di heksadesimal itu basisnya 16. Sehingga dari 0 kalau desimal kan mentoknya di 9 gitu ya. Untuk heksa itu akan ada tambahan simbol. Simbolnya adalah A, B, C, D, E, F gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda hitung 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi angka 15 itu sejajar dengan F gitu ya. Jadi 1F basis 16 bisa Anda tuliskan 1F basis 16. Jadi angkanya itu bisa Anda kombinasikan dengan angka ini. Contohnya 11 basis 16. Berapa 11 basis 16? Maka dengan cara yang sama seperti tadi, basisnya 16. Berarti di sini adalah 16 pangkat N. N-nya berapa? Karena di sini adalah N0, 0 dan 1. Berarti yang pertama adalah 1 kali 16 pangkat 1. Yang ini, digit yang pertama. Yang kedua adalah 1 pangkat 16 pangkat 6. Ini jumlahnya adalah 16 kali 1, berarti 16. Ini adalah 16 pangkat 0. Berapa? 1 kali 1, berarti 1. Di total adalah 17. Basis 10. Jadi ini adalah konversi bagaimana untuk mengembalikan ke basis 10. Kemudian case berikutnya 10F basis 16 ya. Oke, di sini ada 10F, ada satu simbol lagi yang tampil di sini, simbol heksa. Gimana cara menghitungnya? Karena basis 16 sama dengan cara yang tadi, berarti 16 pangkat 16 pangkat 16 pangkat gitu ya. N-nya berapa? 0, 1, 2. Berarti adalah 1 kali 16 pangkat 2. Oke. Kemudian 0 kali 16 pangkat 1 plus berapa? F itu seperti yang saya sampaikan tadi, F ini sama dengan 15. Berarti plus 15 kali 16 pangkat 0. Sehingga di sini Anda bisa dapatkan 256 plus 15. Hasilnya adalah 271. Basis 10. Gitu ya. Oke, kalau misalkan sampai sini jelas ya. Oke. Nanti saya akan berikan latihan gitu ya, untuk tugas Anda untuk memperdalam pemahaman ini. Nah, sehingga Anda bisa tahu sekarang kita punya 4 sistem bilangan. Desimal basis 10, oktal. Ini basisnya adalah 16. Oke.
Jadi kita punya sistem desimal, punya oktal, punya biner, punya heksa. Gitu ya. Di mana desimal berarti 0 sampai 10 basisnya, 0 sampai 9, oktal 0 sampai 7, biner 0 sampai 1, heksa 0 sampai F. Kenapa saya kotak di sini? Di sini untuk menyatakan bahwa titik maksimum dari sebuah heksa, nilai yang tertinggi digunakan di biner, itu adalah F. Sehingga di sini kita bisa ketahui bahwa nilai F ini sama dengan 1111 sama dengan 15. Jadi ini adalah konversinya. Nah, sekarang contoh. Ini contoh soal ya. Konversikan 10010 basis 2 ke basis 10. Nah, sekarang kalau Anda lihat ini basis berapa? Basis 2. Berarti kalinya harus kali 2 pangkat N gitu ya. Nah, tinggal N-nya berapa? Ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Berarti yang tertinggi adalah kali 2 pangkat 4. Berarti di sini 1 kali 2 pangkat 4 plus 0 kali 2 pangkat 3 plus 0 kali 2 pangkat 2 plus 1 kali 2 pangkat 1 plus 0 kali 2 pangkat 0. Kalau saya jumlahkan semua, 2 pangkat 6, 4, 16, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2, dan sini 1 ya. Berarti hasilnya adalah 16 plus 2. Hasilnya adalah 18 pangkat 10. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya mau konversikan dari basis 10 ke basis tertentu? Tadi kan basis tertentu, misalkan ada biner basis 2 atau oktal basis 8. Berapa basis 10-nya? Anda kalikan dengan basis dengan pangkat N gitu ya. Dengan tergantung N digit ke berapa. Nah, sekarang gimana kalau misalkan saya balik? Saya punya angka basis 10, saya pengen konversi menjadi basis tertentu gitu ya. Misalkan basis 2. Nah, 26 basis 10 itu sama dengan berapa basis 2? Oke. Gimana caranya? Caranya adalah kita bagi. Jadi kalau misalkan angka 26 itu kita bagi dengan basisnya. Karena basisnya 2 berarti basis pembaginya adalah 2. Oke. Kemudian di bawahnya adalah hasil baginya. Hasil bagi tetapi bilangan bulat yang paling dekat gitu ya. Karena kebetulan 26 ini dibagi 2 jadi bisa bulat, maka pembagi sisanya adalah 0. Jadi 26 dibagi 2 hasilnya berapa gitu ya. Jadi Anda harus mencari angka berapa yang dikalikan 2 ini paling tidak 1 digit di bawahnya angka ini. Gitu ya. Atau beberapa pokoknya nilainya di bawah ini yang terdekat dengan nilai ini. Dan di sini adalah sisanya. Sehingga kalau misalkan kita hitung 26 kita bagi 2. Berapa dapatnya? Dapatnya adalah 13. Sisanya berapa? Sisanya 0. Kan gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. 13 itu kita bagi 2. Oke. Dapatnya berapa? Kan nggak bisa dibulat nih. 13 bagi 2. Tapi berapa nilai pengali yang paling dekat dengan 13? Oh, berarti 6. Kenapa? 6 kali 2 kan 12. Selisih 1. Berarti kita tuliskan bahwa di sini nilainya 6, tetapi ada sisa 1. Oke. Kemudian selanjutnya, nah 6 kita bagi 2 lagi. Berapa dapatnya? Dapatnya adalah 3. Ada sisanya? Nggak ada. Berarti saya tulis 0. 3 itu saya buat bagi 2 lagi. Gitu ya. Dengan dibagi 2 lagi, saya berarti dapat 1. Berarti 2 kali 1 adalah 2. Sisanya berapa? Sisanya 1. Saya tulis di sini. Nah, gimana bacanya? Bacanya adalah dari sini ke atas. Hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 0. Jadi bacanya dari sini ke bawah. Gitu ya. Jadi, kapan ini berhenti? Berhenti pada saat nilai ini sudah di bawahnya ini. Kalau ini sudah di bawah ini, berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadinya pasti pecahan kalau diteruskan. Atau Anda bisa menggunakan seperti ini.
26 dibagi 2 berapa? Berarti adalah 13 sisa 0. Gitu ya. 13 bagi 2 berapa? Ada 6 sisa 1. Oke. Kemudian 6 bagi 2, 3 sisa 0. 3 bagi 2, 1 sisa 1. Sehingga Anda bisa dapatkan ini 1, 1, 0, 1, 0. Oke. Nah, gimana kalau kita balik? Bener nggak 1, 1, 0, 1, 0? Ini adalah 26 basis 10. Caranya adalah menggunakan cara yang tadi. Gitu ya. Ini kan ya, 1, 1, 0, 1, 0. Kita coba kita balik. Gitu ya. 1, 1, 0, 1, 0. Basis 2. Ingat cara yang tadi. Kita kalikan 2 pangkat N. Berarti 1 kali 2 pangkat berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Pangkat 4. 2 pangkat 4. Kemudian 1 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1, dan seterusnya. Sehingga di sini saya dapatkan 16, 2 pangkat 4 ya, 16, plus 2 kali 3, 2 pangkat 3, 8, plus 2 pangkat 2, 4 kali 0, 0. Ya. 2 pangkat 1 berarti 2, 1. Kemudian 2 pangkat 0, 0. Gitu ya. Jadi ini adalah ini. Sehingga kalau misalkan saya jumlahkan adalah 16 plus 8 plus 0 plus 2 plus 0. Dan totalnya adalah 26. Sama ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini. Oke. Anda lihat di sini 26 sama dengan di sini. 26. Jadi Anda bisa membuktikan gitu. Jadi cara membolak-baliknya seperti itu. Nah, khusus untuk biner, nah ini ada hal yang khusus gitu ya. Kalau Anda menemui seperti ini, akan sangat mudah untuk mencarinya kalau Anda hafal 2 pangkat N-nya. Katakanlah ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Oke. Berarti gimana? 2 pangkat 0 adalah 0. Sorry, 1. Ya. 1. 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 2 berarti 4. 2 pangkat 4 adalah 8. Berarti di sini 16. Oke. Berarti yang pangkat 0 itu tinggal Anda coret. Berarti tinggal berapa? 16 plus 8 plus 2. Totalnya adalah 26. Kan sama seperti itu. Jadi memang kenapa kok enak kalau biner? Karena pasti kalau dikalikan 1 ya 0. Intinya itu. Kalau yang lain kan mungkin pengalinya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kalau biner pasti 0. Nah, akan sangat memudahkan Anda. Jadi kalau misalkan saya punya angka, misalkan gini ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Misalkan seperti ini. Berapa jumlahnya? Anda tinggal hitung. Ini 1, karena kalikan 0 nggak penting ya. 1, 2, 4, 8, 16. Berapa setelah 16? 32. Berarti berapa totalnya? 32 plus 2. Berapa? 34. 34. Udah kan ya? Nah, oleh karena itu akan memudahkan kalau misalkan Anda hafal. Jadi tinggal yang kalikan 0 Anda abaikan, yang kalikan 1 baru Anda hitung. Nah, ini kekhususan biner. Kalau misalkan Anda hafal ini ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Kalau Anda lihat angkanya, 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 25, 6. Anda familiar dengan angka-angka ini nggak? Ini angka-angka apa sebenarnya? 32, 64, 128, 256. Sering familiar nggak dengan angka-angka ini? Di komputer atau di apa? Gitu ya. Kalau Anda lihat, Anda beli komputer, gitu ya. Saya beli memori 1 keping, 6 giga. Bit, Ada Pak. nggak? Bit apa byte? Ya, oke. Komputer beli memorinya 6 giga 1 keping, ada nggak? Atau SD card, flash disk. Ada nggak flash disk yang ukurannya 100 giga persis? Enggak ada ya. Pasti ukurannya deketin ini. Kenapa? Tadi. Karena semua sistemnya adalah binary. Gitu ya. Jadi semuanya dikonversi menjadi bilangan biner. Sehingga kalau misalkan Anda hafal dengan
2 pangkat n ini akan memudahkan. Contohnya seperti ini. 1, 1, 0, 1, 0. Berapa? Berarti Anda tinggal 0, 2, 4, 8, 16. Gitu ya. Tinggal 16 plus 8 plus 2. Dapat. Atau seperti ini. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Anda tinggal ngitung. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 64. Berarti 64 tambah 2. Berarti yang saya dapatkan 66. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Sekarang gimana kalau misalkan ntar ini. Saya mau mencoba untuk menghitung posisi yang lain, misalkan pen, pointer pen. Oke. Sekarang contohnya misalkan gini, saya punya angka misalkan 17, oke, basis 10, oke, sama dengan berapa basis 8. Oke. Caranya gimana? Apa yang kita lakukan? 17 dibagi dengan berapa? Kita bagi 8. Oke. Dapatnya berapa? 2 sisa 1. Pak. 2 sisa 1. 2 sisa 1. Oke, benar. Berarti nilainya adalah berapa? 2, 1. Paham ya? Kalau kita balik, benar nggak? 21 basis 8 ini sama dengan 17 basis 10. Berarti 21 basis 8 sama dengan 2, kita kalikan 8 pangkat berapa? 1 ya, plus 1 kali 8 pangkat 0. Oke. Berarti berapa ini? 8 kali 2, 16, plus 8 pangkat 0, 1 kali 1, 1 sama dengan 17. Oke. Sama ya? Oke. Jadi itulah konversinya. Jadi nanti Anda untuk latihannya, misalkan saya punya angka, misalkan 14, misalkan ini, 14 basis, misalkan basis 8. Itu Anda cari berapa basis 2-nya, berapa basis 16-nya, berapa basis 10. Oke. Nah, gimana cara menghitungnya? Oke, nggak bisa diunduh ya. Oke, nggak bisa diunduh ternyata. 14 basis 8, basis 8 ini. Cara yang pertama, gitu ya. Misalkan di sini ya saya contohkan. Misalkan saya punya angka dengan 14 deh. Misalkan 19. Oke, 19 basis misalkan kalau basis 8 nggak bisa ya. Atau saya clear dulu deh. Iris all ink. Oke. Misalkan ada angka 121 ini ya, basis 8. Oke. Sama dengan berapa basis 10, berapa basis 2, berapa basis 16. Oke. Nah, cara yang paling eh, klasik adalah semuanya Anda konversi ke basis 10 dulu. Oke. Jadi misalkan 121 basis 8 berarti 121. Oke. Basis 8 sama dengan, oke, berarti 1 kali, ini ya, 8 ya. 8 pangkat 2, oke, plus 2 kali 8 pangkat 1, plus 1 kali 8, oke, 8 pangkat 0. Oke. Oke. 8 kali 8 berapa? 64 ya.
plus berapa ini? 8 kali 2 berarti kali 16 plus 8 makan 0, 0 plus 1 kali 1 berarti 1. Berarti sama dengan berapa? Ini tambah ini 80 berarti 81 ya. 81 basis 10. Oke. Selanjutnya baru nilai ini yang kita kalikan. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Pak, masih ngajar, Pak. Sambutan nih, Pak. Sebentar lagi. Iya, Pak. Oke. Jadi itu basis 10. Setelah kita dapatkan 81 basis 10, apa yang kita lakukan? Ini yang kita konversi menjadi basis 2 dan basis 16. Berarti gimana caranya? Tadi Anda sudah paham pembagiannya, jadi tinggal 81. Oke. Kalau apa? Kalau mau dibagi 16 ya tinggal Anda kalinya 16 atau misalkan saya jadikan biner dulu. 81 bagi 2 berapa? Berarti 40 sisa 1. Ini ya. Oke. Ini bagi 2 berarti 20 sisa 0. Oke. Bagi 2 berarti 10 sisa 0. 0 juga. Oke. Bagi 2 5 sisa 0. Sisa 0. Ini bagi 2 2 sisa 1. 2 sisa 1. sisa 1. Bagi 2 lagi 1 sisa 0. Oke, berarti ini angkanya. Berarti angkanya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, basis 2. Oke, itu ya. Jadi ini adalah gimana kalau misalkan dari 81 kita jadikan heksa. Berarti 81 kita bagi dengan berapa? 16. Oke. Sekarang pertanyaannya. 16 kali berapa yang dekat dengan 81? Kali 5, Pak. Kali 5. Sisanya? 1. Sisa berapa? 1. Sisa 1. Oke. Berarti hasilnya adalah berapa? Ya udah ini. Kan gitu ya. Kenapa? Karena 5 sudah di bawah 16. Berarti hasilnya adalah 51 basis 16. Gitu ya. Oke. Good. Saya rasa sudah jelas. Nah, sekarang ada suatu trik yang paling mudah untuk mengkonversi antara biner dengan terutama desimal ke biner. Jadi ini Anda ingat-ingat dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini dulu. Oke. Oke. Dan ini saya duplikatnya, Pak. Oke. Nah, Anda coba amati di sini. Kalau Anda amati di sini, nilai tertingginya heksa, oke, itu sama dengan 4 digit maksimumnya biner. Benar ya? Jadi nilai tertingginya heksa itu sama dengan. Jadi kalau misalkan ada F basis 16, oke, itu pasti sama dengan 1, 1, 1, 1 basis 2. Oke. Nah, gimana kalau misalkan saya punya bilangan heksa, oke, katakanlah heksanya adalah 5A basis 16. Saya mau konversi menjadi basis 2. Apakah saya harus konversi ke desimal? Anda bisa melakukan itu. Tetapi yang paling mudah adalah Anda ketahui bahwa 1 digit bilangan heksa, oke,
satu digit bilangan heksa itu dapat mewakili 4 digit bilangan biner. Jadi, kalau misalkan ini mau saya konversi menjadi biner, saya tinggal tulis berarti ada 5A. Oke. Di mana 5 ini akan diwakili oleh 4 digit bilangan biner dan A-nya akan diwakili dengan 4 digit bilangan biner juga. Oke. Ini ya, misalkan seperti ini. Sehingga kalau A berarti berapa? A binernya. A itu kan 10 gitu ya. Jadi Anda bisa lihat A itu berarti 10. 10 binernya adalah 1 0 1 0. Sedangkan 5 binernya berapa 5? 101. Berarti adalah 1 0 1. Oke. Sehingga hasilnya adalah ini. Berarti binernya berapa? 1 0 1 1 0 1 0. Nah, sehingga Anda bisa melakukan apa? Konversi tanpa harus Anda konversi menjadi basis 10 dulu. Oke, jadi ingat bahwa satu digit bilangan heksa itu bisa mewakili 4 digit bilangan biner. Kalau kita buktikan, misalkan kita mau konversikan ke bilangan 10 gitu ya. Berarti 5A, 5A, 5A basis 16, oke. Itu sama dengan 5 kali 16. Oke, basis pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Plus A ini berapa? A itu adalah 10 gitu ya. 10 kali 16 pangkat 0. Berarti berapa? Ini berapa? 80. 80 plus Plus 10 kali 1. berapa? 10. Jadi hasilnya adalah berapa? 90. 90. 90. 90. Nah, sekarang pertanyaannya, benar nggak 90 itu sama dengan ini? 10 10 10. Nah, sekarang kita coba. Saya buat lembar baru saja. Kita coba tadi pointer pen. Berapa tadi? 90 ya. Oke. 90 kita jadikan biner. Berarti dibagi 2. Dapatnya berapa? 90? 45. 5. 45. Sisa 0. Sisanya? Sisa 0. 0. Bagi 2 berapa? 22. 22. 22 Sisa 1. Sisa 1. Oke, bagi 2 berarti? 11. Sisa 0. 11 sisa 0. Oke. Bagi 2 lagi? 5. Sisa 1. 5 sisa 1. Good. Bagi 2 lagi? 2. Sisa 1. 2 sisa 1. Bagi 2 lagi? 2 sisa 0. Berapa? 1 sisa 0. 1 sisa 0. Oke. Berarti nilainya adalah 1 0 1 1 0 1. Sama enggak dengan ini? 1 0 1 1 0 1 1. Sama, Pak. Oke. Jadi kita bisa buktikan ya bahwa Anda bisa melakukan itu. Jadi kalau ada perintah seperti ini, contohnya yang ini ya, konversikan 121 basis 8 ke basis 10, basis 2, basis 16. Anda akan, nah ini sekarang basis 8 ya. Gimana kalau basis 8? Kita amati basis 8. Nah, basis 8, ini ya, basis 8 ya, oktal ya. Kalau oktal, Anda lihat, nilai tertingginya oktal berapa? 7 ya. 7 itu bisa mewakili 3 digit biner. Paham ya? Oktal itu 3 digit biner, heksa itu 4 digit biner. Sehingga kalau misalkan ada angka seperti ini, 121, oke, maka Anda bisa anggap bahwa setiap setiap angka oktal ini bisa mewakili 3 digit biner.
Jadi kalau misalkan saya contohkan di sini 1, 2, 1. Oke. Saya tulis agak lebar aja ya. 1, 2, 1. 1 ini mewakili 3 digit bilangan biner. 2 ini mewakili 3 digit bilangan biner juga. 1 ini juga mewakili 3 digit bilangan biner. Oke. 1 itu binernya berapa? 0, 0, 1. Harusnya nanti Anda semakin Anda sering berlatih, Anda akan hafal konversi ini ya. 4 itu 100, 7 111 dan seterusnya. Tapi nggak perlu dihafal, tapi nanti Anda akan hafal sendiri. 2 itu berapa? 2 itu berarti 0, 1, 0. 1 itu berapa? 0, 0, 1. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya pasti ini. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Paham ya? Jadi Anda bisa dapatkan nilai ini dari mekanisme ini. Kalau sudah dapat biner, nah sekarang kita balik. Anda punya biner, Anda mau jadikan heksa, basis 16. Gimana caranya? Saya tinggal ambil, tulis saja. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ingat, 1 digit heksa itu bisa diwakili 4 digit biner. Maka saya tinggal potong. Dan saya rubah warnanya aja. Hijau ya. Berarti saya tinggal potong ini tiap 4. Ya. Berarti ada 4 digit. Di sini ada 4 digit. Oke. Saya potong di sini. Dan saya konversikan satu-satu. 0001 berapa nilainya? Kalau kita konversi ini adalah 1. 101 berapa? Masih ingat? 1, 2, 4, 4 tambah 1. 5. 5. Hasilnya adalah 51. Sama enggak 51 ini dengan 51 ini? Sama ya? Jadi untuk konversi dari biner ke heksa, Anda tinggal mengambil 4 digit. Tuh. Oke, nah sekarang kita latihan lagi ya Pak. Misalkan gini. Oke, katakanlah Anda punya angka seperti ini. 1011010. Coba dicari ini berapa, ini basis 2 sama dengan berapa basis 8. Ingat, 1 digit basis 8 itu bisa diwakili berapa digit biner? 3. Gitu ya. Sehingga gimana caranya? 3. Saya tinggal ambil ini per 3. 3, 3, 3 ke depan. 3 ini saya potong, dan saya konversi masing-masing. Berarti 010 berapa? 2. 011 berapa? 3. Dan ini 1. Berarti sama dengan 132 basis 8. Gitu. Jadi itu caranya ya. Jadi kalau dari biner ke oktal, Anda ngambil 33. Atau misalkan dengan cara yang sama, misalkan 1, saya punya kayak katakan begini, ada biner seperti ini, 1, 0, 1, 0. Ini basis 2 sama dengan berapa basis 16. Gimana caranya? Ingat basis 16, 1 digit heksa itu mewakili berapa digit biner? 4. 4. Berarti kita tinggal potong 4, 4. Kita konversi satu-satu. 0010 berarti 2. Gitu ya. Kan ingat ya, 1, 2, 4, 8. Yang ada satunya cuma di 2 ya, berarti pasti 2. Kalau yang ini berapa? 1, 1, 2, 4, 8. Berarti 4 tambah 8 tambah 1. Berapa? 4 tambah 8 tambah 1.
Berapa? 13 ya. 13. Nah, 13. 13 kalau heksa huruf apa simbolnya? 13 kalau heksa B. huruf B. apa? B. Berarti di sini B. B. Berarti di sini adalah B. Oke. Jadi kurang lebih begitu mekanisme konversinya. Jadi semoga Anda nggak bingung. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa kok saya perlu belajar heksa? Oke. Anda bisa bayangin kalau misalkan saya harus menuliskan biner 64 bit. Oke, jadi saya sebelum itu saya menyatakan ya, saya lupa bahwa untuk bilangan biner, oke, satu angka ini disebut dengan satu bit. Oke, bit itu artinya apa? Binary digit. Jadi, berarti kalau misalkan ada angka seperti ini berarti berapa bit ini? Ini berapa bit berarti? Berapa bit? Berapa digit? 4 bit ya, Pak. 4. Ya, betul. Jadi kalau misalkan, nah seperti ini berapa bit berarti? 11010010. 8 bit. Oke, 8 bit. Nah, sekarang Anda paham bit itu seperti itu. Makanya kalau Anda paham ya, saya install Windows gitu ya. Berarti Windows ada berapa bit? Ada Windows 32 bit, ada Windows 64 bit gitu kan ya. Nah, apa itu sebenarnya? Oke, sebelum saya akhiri, saya akan tunjukkan sedikit kalau misalkan Anda pernah buka, saya nggak ngerti apakah pernah Anda bongkar-bongkar device manajernya control panel. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, kelihatan ya device manajernya. Kalau Anda lihat di sini, misalkan source by type. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini huruf apa ini? Ini bilangan apa ini? 0 sampai F. Bilangan apa ini? Hexa. Hexa. Hexa, Pak. Kenapa kok kita pakai heksa? Anda bayangin, kalau misalkan, nah seperti ini juga pakai heksa semua kan ya, 3D dan sebagainya. Nah, sekarang kita bayangin kalau misalkan komputer saya katakanlah, kalau Anda lihat kontrol panel sistem, nah di sini 64 bit, gitu ya. 64 bit berarti kalau misalkan saya tulis menggunakan biner, Anda bisa bayangkan, berarti saya harus nulis 001 01 01110 dan seterusnya sampai sebanyak 64. Bayangkan betapa tidak efektifnya. Gitu ya. Karena dengan menggunakan biner, ingat, dengan menggunakan heksa, satu digit heksa, katakanlah B, ini sudah bisa mewakili 4 digit biner. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan Anda lihat di sini, misalkan seperti ini. Ini berapa digit ini? Kalau Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saya cukup menuliskan 16 digit untuk mewakili 64 bit. Paham ya? Jadi dengan memahami angka-angka ini, komputer itu nulisnya kalau nggak biner, ya heksa. Sehingga itu untuk memudahkan konversinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini ya. Ini sudah 1,5 jam ya waktunya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti akan saya share latihan pertama. Oh, nanti saya upload ke VLM aja. Intinya sebenarnya hanya konversi ini. Jadi untuk semakin Anda nggak usah ngafalin ya 2/5 itu berapa, 2/2. Tapi semakin sering Anda latihan, itu Anda akan semakin cepat untuk mengerjakan itu. Jadi harusnya kalau misalkan Anda punya angka seperti misalkan gini, misalkan saya ada angka 1, 0, 0, 0,
Ini berapa desimalnya? Harusnya Anda cepat. 0, 1, 2, 4, 8, 16, 16 plus 1, 11. Gitu ya. Kalau misalkan saya tambahin depannya lagi. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 32 plus 64 plus 2. Dan seterusnya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dari Mungkin ini masih introduction. Kenapa kok Anda perlu biner? Seperti yang saya contohkan tadi. Komputer itu hampir semua dalam format biner. Jadi kalau Anda memahami bagaimana konversi biner ke desimal, itu akan memudahkan Anda untuk untuk memahami bagaimana komputer itu bekerja. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta tolong on cam dulu ya. Saya coba capture. Anda sudah presensi belum ya? Tadi sudah saya bilang. Sudah, Pak. Oh ya, oke. Good. Oke, saya capture sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke, kalau mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan pertama ini kita akhiri dulu. Terima kasih atas hadirannya. Insya Allah kita ketemu nanti. Mungkin gini ya, pertemuannya tidak selalu sinkronus, tapi nanti mungkin beberapa akan saya buatkan video aja. Gitu. Yang penting Anda paham bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.